Di dalam kehidupan ini sangatlah penting untuk mempelajari suatu bahasa. Hal ini diperlukan dikarenakan bahasa sendiri dapat mempermudah berkomunikasi dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa terdiri dari berbagai versi, dikarenakan banyaknya wilayah yang terpisah jauh di dalam bumi ini, di mana hampir di setiap wilayah memiliki versinya masing-masing. Hal ini tentunya menjadi pembatas komunikasi antar manusia di berbagai daerah. Misal saja sebelum Indonesia bersatu, orang-orang dari wilayah maupun suku yang berbeda akan mengalami kesulitan berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Oleh karena itu, diciptakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa ini sangatlah penting untuk dikuasai bagi semua orang Indonesia. Hal ini karena Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa dengan daerahnya masing-masing. Tidak hanya itu, sekarang pun masyarakat Indonesia juga dituntut untuk mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ada orang yang menganggap bahwa memperdalam dan menggunakan bahasa asing merupakan hal yang dapat memunculkan nasionalisme. Tetapi apakah ini benar? Saya tidak setuju jika mempelajari dan menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dapat mengurangi nasionalisme seseorang. Dengan banyaknya orang yang mempelajari bahasa asing, maka banyak warga Indonesia yang akan bertambah pengetahuannya, serta yang jelas tidak akan menghilangkan rasa cinta seseorang terhadap negara aslinya. Kita dapat memperumpamakan kalau jika tidak ada salah satu dari rakyat Indonesia yang dapat menggunakan bahasa asing, maka rakyat Indonesia akan dipandang rendah oleh dunia. Indonesia sendiri termasuk dalam negara yang berkembang, di mana kita membutuhkan sumber manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Inggris tentunya menjadi faktor yang sangat penting bagi perkembangan negara Indonesia. Kita dapat mengambil contoh. Jika negara Indonesia ingin menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara lain, dan kita tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Antara kita tidak dapat menjalin hubungan atau kerjasama tersebut, atau akan terjadi miscommunication di dalam kerjasama tersebut. Apapun itu, pastinya bangsa kita akan dipandang sebelah mata oleh negara lain. Meskipun kita termasuk dalam negara berkembang, tetapi setidaknya kita dapat menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, untuk menjalin hubungan ini juga diperlukan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, nasionalisme tidak ada kaitannya dengan penggunaan bahasa asing dalam pergaulan sehari-hari. Beliau juga mengatakan bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapuskan RSBI dikarenakan penggunaan bahasa asing, menurutnya tidak memiliki kaitan dengan nasionalisme. Lagi pula, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta mempunyai kemampuan untuk menguasai bahasa asing yang mumpuni. Bahkan untuk Indonesia dapat meraih kemerdekaannya sendiri, diperlukan bahasa asing. Bayangkan, jika orang-orang seperjuangan kemerdekaan Indonesia tidak menahu mengenai bahasa asing, maka akan sangat sulit bagi mereka dalam meraih kemerdekaan. Orang-orang pada zaman dahulu saja membutuhkan bahasa asing untuk dapat meraih kemerdekaan. Jadi kita juga memerlukan bahasa asing untuk dapat membangun bangsa ini. Kata Muhammad Nuh, jangan ragukan nasionalisme mereka.
Semua tergantung komitmen mereka akan negara. Sebenarnya tanpa kita sadari, dengan adanya generasi muda yang pandai berbicara bahasa asing, menunjukkan bahwa Indonesia itu ingin maju dan bersaing dengan negara maju atau berkembang lainnya. Tanpa kita sadari juga, tanpa adanya yang dapat berbicara bahasa asing, kita tidak dapat menjalankan kerjasama dengan luar negeri karena akan beresiko terjadinya miscommunication seperti yang saya bilang tadi. Dan itu hanya akan membuat negara kita sendiri menjadi malu. Sebenarnya banyak keuntungan yang kita dapatkan dari berbicara bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan itu bukanlah sesuatu yang dapat mengurangi rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Jadi saya tegaskan, saya tidak setuju dalam menyalahkan bahasa asing sebagai pemicu penurunan rasa nasionalisme. Sebab berkurangnya rasa nasionalisme kita tergantung dari individunya. Jika dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tentu tidak akan terkikis rasa nasionalismenya hanya karena menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya. Zaman sekarang kita harus berpikiran terbuka, jangan hanya menyalahkan satu faktor saja. Mungkin ada faktor-faktor lain yang dapat mengurangi rasa nasionalisme tersebut. Thanks for watching. Goodbye.